Perkenalkan, saya Yongki Putra dari Universitas Teknokrat Indonesia, MPN 21312066. Di sini saya akan memberikan tutorial cara drag and drop untuk menggunakan Microsoft Project. Nah, di sini saya akan ada dua, yang dimana di sini hasil jadi yang telah saya buat dan uh, beberapa tips yang bisa saya berikan. Sini saya membuka folder baru. Nah, di sini untuk dalam tips and trick dari saya untuk membuat suatu program atau untuk membuat suatu project, langkah awal pertama itu kita ke uh, ini file lalu ke option. Nah, di sini nih kita atur dari kalender tipe kita ini. Nah, ini dari bahas rupiah apa yang kita gunakan yaitu IDR di sini untuk mengatur jenis IDR IDR yang dimana itu bersifatnya rupiah, yaitu nilai rupiah kita. Selanjutnya jangan lupa juga untuk memulai dari dimana kita ingin memulai suatu program dari kegiatan tersebut, apakah dari hari Senin, Minggu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu dan Minggu. Dan dimulai dari bulan berapa, lalu start dimulai dari jam berapa sampai jam berapa. Dan jangan lupa juga untuk memperkirakan berapa jam per harinya dan berapa jam per minggunya dan berapa jam per bulannya. Nah, untuk di bagian sini ini masuk ke di bagian schedule yang akan ada di sini. Jadi dia akan menunjukkan dari berapa harinya atau berapa day-nya ini. Nanti kalau kita buat di sini akan mengikuti start duration-nya. Nah, setelah kita oke, di sini langkah selanjutnya kita di sini ingin memasukkan suatu program yang dimana setelah saya siapkan. Di sini saya telah menyiapkan dari folder UAS kemarin dan saya copy untuk yang ini. Dan kita masukkan ke dalam project yang baru. Nah, ini tinggal kita pencet dan kita pastikan. Nanti akan masuk seperti ini. Nah, tips untuk cepat untuk membuat ini secara otomatis itu kita menggunakan pencet test modenya, lalu kita pilih auto schedule. Dan untuk yang ini tinggal untuk di sini itu kan tipenya, kalau kita lihat dari contoh ini ada contoh itu dia per baitnya, yaitu yang dimana jika dilakukan itu bakal seperti ini. Jadi cara cepatnya kita pencet dulu semua dan kita majukan semua. Nah, setelah itu yang hitam kita mundurin lagi, 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 dan kita mundurin lagi. Nah, di sini yang tadi saya bilang tadi yaitu dari optionnya itu kalau kita schedule kita ubah ke day. Nah, ini bisa per jam atau per week. Akan saya buat per house. Nanti akan berubah jadi per house ininya dan ininya per house. Jika kita buat per day, dia bakal mengikuti dari per day. Nah, itu ikuti sesuai dengan apa yang ingin kalian lakukan. Di sini saya lakukan per day ya. Nah, setelah itu di sini kita jika ingin membuat suatu tanggalan itu kita ke project dan kita buat tanggalan. Nah, di sini ada standar project kalender yang dimana kita langsung kita ubah atau kita buat kalender baru lagi. Nah, dari kalender ini jika kita telah buat itu contoh saja saya buat. Nah, di belajar ini kita bisa mengatur tanggalan setiap kita mulai jam berapa dan akhir berapa. Nanti akan berakhir seperti ini.
dan kita masuk ke port dan akan masuk tinggi pada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, jika sudah itu cara dan jangan lupa juga untuk memberikan tanggalan-tanggal hari besar. Nanti kalau sudah masuk dia akan masuk untuk selanjutnya. Nah, di sini uh, kalau kita ingin membuat WBS itu pertama kita uh, mohon maaf sebelumnya untuk melanjutkan dari change time itu kita di sini kan tanggalannya masih belum kita ketahui. Nah, ini anggap saja kita mulai dari tanggal 22 kemarin dan itu kita atur dari tanggalan ini karena belum ada jadi buat tanggal ini. Nah, nanti bakal mengikuti dari standar-standarnya dari 22 Juni, 22 Januari. Nah, setelah itu WBS, kalau kita ingin membuat sebuah WBS, kita buat dulu ke projectnya dan kita buat di sini. Kalau misalkan kita pilih number, dia bakal masuk ke number. Atau kita mau buatnya A, dia akan masuk A. Dan untuk selanjutnya di sini kan ada A, misalkan saya buat A, berarti A1. Di sini selanjutnya berarti harus ada number. Jadi nanti akan A titik 1. Nah, kita di sini telah buat nih. Gimana cara nampilinnya? Itu kita baca aja ke menu text name. Habis itu kita ke insert column. Nah, itu kita cari WBS. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Nah, kita kan telah buat nih kayak gini nih. Kita ini pengen tahu ini berapa total hari dari yang itu. Nah, itu tipsnya dari saya itu kita ke format. Lalu kita pencet yang project sumber text. Nah, di sini akan masuk berapa nama project times kita. Misalnya kita ganti jadi tips. Nah, nanti akan masuk. Misal kita di sini kita ubah jadi 2 hari. Nanti di atas berubah 2 hari. Nah, lanjutnya akan seperti ini. Dan jika kita tidak memakai WBS nih, tidak ingin memakai WBS, kita juga bisa pakai number. Di mana di sini akan masuk ke number. Nah, karena kalau saya udah pakai WBS itu tidak lagi menggunakan output nomornya. Dan selanjutnya di sini kita juga bisa mengatur dari tanggal ini timestamp yang dimana kita bisa mengatur dari tanggalannya kita pilih, lalu ada warnanya yang kita pilih dan colornya mau kita ubah. Nah, nanti kan udah seperti ini. Nah, kalau kita udah buat nih, kita bisa menampilkan WBS yang telah kita buat, kita ke bar, nanti kita masukkan di sini di klik kanan dan kita text bar. Itu di sini kirinya kita cari WBS. Nah, nanti kalau saya udah ada, dia bakal muncul seperti ini tuh. Satu. Nah, bisa cukup dipahami. Nah, dan terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang misalkan kita telah membuat suatu folder yang dimana nih, yaitu yang di sini kita file, ya kita text, kita ke next process ini kita ingin memberikan yaitu rows name-nya yaitu dari analis data, UX, development dan yang lainnya. Di sini kan ada red star dan over star. Nah, di sini jika kita ingin menampilkan, kalau kita lihat dari sini ini setelah predecessor itu resource name dan tidak ada lagi yang lainnya. Jadi kita lihat dari yang bisa jadi itu sudah ada nih namanya cost. Nah, kita kalau ingin menampilkan juga sama seperti yang tadi itu. Jadi mana kita tinggal klik kanan di bagian, kita cari aja di bagian sini cost. Nanti bakal masuk berapa harga-harga dari yang mungkin itu untuk tip and tips dari saya. Uh, uh, untuk penjelasan dari saya mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.